Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu di matkul Kapita Selekta yang berjudulkan tentang humanisasi pendidikan Islam. Apa itu? Ada beberapa banyak bagian tentang humanisasi pendidikan Islam. Oke, mari kita bahas. Oke, yang pertama ini ada pengertian humanisasi pendidikan. Oke, humanisasi pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik aspek fisik, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial, yang bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kritis. Humanisasi pendidikan merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang luhur. Tujuan utama humanisasi pendidikan adalah untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, spiritual, dan emosional yang tinggi. Oke, yang berikutnya ini ada hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama, manusia itu sebagai khalifah. Manusia ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengelola alam semesta. Yang kedua, ini manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Yang ketiga, manusia ini sebagai makhluk beragama. Manusia memiliki fitrah untuk beragama dan mencari Tuhan. Nah, pemahaman tentang hakikat manusia dalam Islam sangat penting untuk memahami konsep humanisasi pendidikan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dan sebagai makhluk beragama, manusia perlu mencari makna hidup dan tujuan hidup yang sebenarnya. Oke, yang berikutnya ini ada dimensi pendidikan humanistik. Yang pertama ini ada dimensi kognitif atau bisa di dalamnya ada pengembangan intelektual, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang berikutnya ada dimensi afektif, yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual. Yang ketiga ada psikomotorik atau pengembangan keterampilan fisik dan keterampilan sosial. Nah, pendidikan humanistik ini tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, tetapi mencakup semua aspek pengembangan manusia. Dimensi kognitif ini berkaitan dengan perkembangan dengan otak dan pikiran, sedangkan dimensi afektif berkaitan dengan pengembangan hati dan perasaan, dan terakhir ini psikomotorik ini berkaitan dengan pengembangan tubuh dan tindakan dia secara manusia. Tuh. Terus berikutnya ini ada prinsip-prinsip pendidikan humanistik dalam Islam. Nah, di antaranya ini ada kemanusiaan sebagai pusat atau menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang kedua, integrasi iman dan ilmu, menggabungkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Yang ketiga, ada pembentukan karakter, membentuk akhlak mulia, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada belajar sepanjang hayat, menumbuhkan semangat belajar untuk terus-menerus. Yang terakhir ada pengembangan yang bermakna, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mewujudkan pendidikan yang humanistik dalam Islam. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan, kita mengakui martabat dan potensi setiap individu. Nah, integrasi keimanan dan ilmu akan membentuk kepribadian yang seimbang, baik secara spiritual maupun intelektualnya. Dan pembentukan karakter yang kuat akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sementara itu, pembelajaran sepanjang hayat akan mendorong individu untuk terus mengembangkan diri.
Nah, berikutnya ini ada penerapan humanisasi pendidikan dalam praktik. Nah, ternyata ada beberapa untuk penerapan humanisasi pendidikan dalam praktiknya. Yang pertama ada pembelajaran aktif, dan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada nilai autentik, menilai kemampuan siswa secara holistik, tidak hanya berdasarkan tes tulisnya saja. Yang ketiga ada membentukkan komunitas belajar, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif, dan saling mendukung. Keempat, pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk memperkaya proses pembelajaran yang agar lebih mudah. Terus, ada keterlibatan orang tua, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Nah, implementasi humanistik pendidikan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, kurangnya kesadaran, terus sumber daya yang terbatas, pengubahan kurikulum. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang humanistik, diperlukan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pembelajaran. Nah, pembelajaran aktif, penilaian autentik, pembentukan komunitas belajar, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan orang tua adalah beberapa contoh penerapan yang dapat dilakukan dengan cara ini. Mahasiswa akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Berikutnya ada tantangan dan solusi dalam implementasi humanisasi pendidikan. Yang pertama ini ada kurangnya kesadaran. Ya, banyak guru dan sekolah yang belum memahami pentingnya humanisasi pendidikan tersebut. Terus ada kurangnya sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran humanistik. Ada perubahan kurikulum, kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Terus ada peran guru. Nah, peran guru ini perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk menerapkan pembelajaran humanistik. Nah, implementasi humanistik ini, implementasi humanisasi pendidikan tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan, kurangnya kesadaran, sumber daya yang terbatas, perubahan kurikulum, dan peran guru adalah beberapa di antaranya. Namun, dengan komitmen dan upaya bersama, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, insya Allah. Nah, berikut kesimpulannya, kita telah menjelajahi konsep humanisasi pendidikan Islam secara mendalam. Nah, kita telah melihat bagaimana Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat, serta bagaimana pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia. Terus, pentingnya humanisasi pendidikan Islam ini adalah kunci untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan tantangan dan peluang tentu saja kita telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi humanistik pendidikan, namun juga melihat banyak peluang untuk perbaikannya. Nah, rekan-rekan semuanya, kita telah bersama-sama merunut jejak pendidikan Islam yang mengedepankan kemanusiaan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat manusia dalam Islam. Nah, kita menyadari bahwa pendidikan ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter yang utuh. Nah, humanisasi pendidikan Islam ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Nah, kita ini perlu terus berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan membekali guru dengan kompetensi yang memadai. Nah, tentu saja perjalanan ini tidak tanpa tantangan, namun dengan semangat kebersamaan dan inovasi, kita yakin dapat mengatasi segala hambatan. Nah, maka dari itu, mari kita jadikan pendidikan sebagai wahana untuk melahirkan generasi emas yang mampu menjawab tantangan zaman. Nah, sebagai penutup, saya mengajak pada rekan-rekan semuanya untuk terus menggali potensi diri dan bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih manusiawi, insya Allah. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf bila ada perkataan dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.